dalam mewujudkan kinerja organisasi yang lebih baik. Sholawat serta salam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatul liman kana yarji diri Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah. Membina harkat kaum wanita menjadi tiang utama negara. Kita lapak kakimu terbentak sudah di tangan Dari Sumeneb, dari Banyuwangi itu nanti dipamerkan oleh Allah bahwa jauh-jauh nanti sepanjang perjalanannya ya, itu di bulan Sa'ban. Justru bulan Sa'ban itu adalah bulan untuk membersihkan diri karena seluruh amal diangkat oleh Allah. Selain yang mingguan itu Senin Kemis ya Bu. Yang mingguan Senin Kemis itu kalau minta ampun Allah mengampuni. Maka saya senang dalam keadaan berpuasa. Kata Rasulullah seperti itu. Kecuali yang ditangguhkan jika mereka masih berseteru 2 orang. Kata Allah begitu, itu hadis qudsi. Tangguhkan keduanya. Jadi kalau masih ada yang tidak ya motongan, tidak teguran, sayang ya Bu ya, nilainya tidak disampaikan kepada Allah. Ya, itu apa namanya hadis yang kadang-kadang dipotong padahal itu ada lanjutannya. Ya, inilah yang kami inginkan bahwa bagaimana di bulan Sa'ban itu betul-betul kita bisa mengisi waktu dengan apa ya istilah megengan ya Bu ya. Kalau di Jawa kan megengan. Yang kedua ziarah kubur ya. Itu kaya sekali dengan LBSO itu harus bisa menerjemahkan kaitannya dengan jangan diarahkan ke klinik. Justru itu menjadi kekayaan budaya bagaimana cara menyampaikan Islam pada saat itu. Intinya disuruh ziarah kubur, bukan harus ngekar pulang kampung menghabiskan biaya banyak agar supaya zikrul maut, ingat mati. Kalau ingat mati, maka di bulan Ramadan, di bulan Sa'ban itu sudah saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Soalnya apa? Eman kalau amalnya tidak disetor. Biasanya yang menjadi penyebab bertengkarnya saudara adalah harta waris. Gitu ya? Ini ada ibu notaris yang nanti perlu dikuatkan gitu ya. Masalah itu ya sampai rela amalnya tidak diangkat. Maka di bulan Sa'ban ini adalah kata Aisyah, kata Hafsah juga istri Rasulullah yang putrinya Umar bahwa Rasulullah amalan yang puasa yang paling banyak dilakukan oleh Rasulullah di bulan Sya'ban dan amal-amal yang lain juga banyak dilakukan di bulan Sya'ban ini. Kemudian Aisyah yang lahir pada tanggal 27 Rajab. Sebelumnya namanya bukan Aisyah Ibu. Namanya apa Ibu? Sidratul Muntaha.
Sopo Sidros itu nama pengajiannya. Nama organisasinya adalah Sidratul Muntaha. Jadi Rasulullah diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang pembangunannya berdirinya sekitar 40 tahun antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa, karena Rasulullah akan menerima estafet kepemimpinan yang harus bertemu dengan seluruh Rasul-Rasul Allah yang banyak diangkat di sekitar Masjidil Aqsa. Nah, apa yang diperoleh Rasulullah? Mi'raj, menerima perintah sholat. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang yang beriman. Maka kenapa kok dikasih nama Sidratul Muntaha? Karena perkumpulan ibu-ibu sebagai kepala rumah tangga, walladzina yubitunahum li rabbihim sujjadaw wa qiyama. Dari ibu rumah tangga ini yang harus dicerahkan rumahnya itu dengan sholat malam. Ketika sudah beraktivitas, sudah istiqomah dengan sholat malam, maka akan mencapai puncak kearifan Sidratul Muntaha. Artinya Rasulullah mencapai puncak kearifan karena bertemu dengan Allah. Jadi kami berharap seremonialnya tidak hanya tapi digali berkaitan dengan sejarah lahirnya Aisyah. Nama Aisyah itu diberikan atas usul beberapa karena gerakannya yang sama dengan gerakan ibu-ibu perempuan Muhammadiyah itu adalah seperti Ibu Aisyah, gerakan keilmuan, gerakan sosial kemasyarakatan. Jadi diambilkan di situ, awalnya namanya Sidratul Muntaha, mencapai puncak kearifan. Jadi untuk menjadi pemimpin yang arif yang dibacakan Ibu Hakim tadi, kita menjadi uswah, menjadi qudwah, itu harus kita tempa diri kita, jiwa kita kuatkan spiritual kita lewat sholat malam, yang sholat malam itu satu-satunya sholat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah walaupun beliau musafir. Ya, jadi ini jadi gerakan kita ya Bu, bukan hanya di Baitul Arqam yang di amal usaha yang sholat malam. Nah, ibu-ibu sekalian yang karena pidato miladnya nanti saya tidak bisa mengulang lagi. Yang nggak hafal adalah gerakan Aisyah itu Islam berkemajuan, ya, spiritnya ketakwaan tadi, keilmuan, kebersamaan, berkeunggulan. Kenapa kok dikasih nama Aisyah? Kemudian gerakan perempuan berkemajuan berbasis masyarakat komunitas bawah yang kita bina ada di tingkat ranting. Mungkin sering saya sampaikan, sebagus apapun PDA-nya, sebagus apapun pimpinan wilayahnya, kalau rantingnya nggak jalan, mati. Ya, jadi kenapa kok ada penguatan cabang dan ranting, bukan penguatan daerah? Daerah harus hadir untuk menguatkan. Jadi nanti oleh-olehnya dari sini perlu disampaikan ke tingkat ranting. Gerakan amal usaha, kemanusiaan yang universal. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aisyah sebagai organisasi itu punya peran penting. Jadi kalau ada masyarakat ya orangnya baik tapi nggak sholat, eman ya Bu, ada yang sholat tapi nggak baik. Ini silakan Ibu Ketua PDA Mumet mikir itu. Ya apa caranya? Saya kalau ke ATP itu serang Pak, jenengan itu api banget tapi saya nggak sholat. Yang satunya sholat tapi kok nipu sana nipu sini. Itu diapakan enaknya ya? Sukses apabila sejauh mana setelah hadir Aisyah di situ, orang yang tidak sholat jadi sholat.
orang yang jadi peminta-minta berubah menjadi pemberi. Maka ada 7 agenda strategis pengembangan ilmu pengetahuan. Ya, yang sudah jadi kebijakan pimpinan wilayah Aisyah Jawa Timur dengan membuat Tarbiyatul Mar'ah Aisyah. Ya, jadi harus sekolah tentang persoalan perempuan. Ya, walaupun belum bisa membuat universitas, tapi insya Allah kalau intent kita nanti juga bisa seperti Jawa Barat, Jawa Tengah. Ya. Kemudian kenapa Jawa Timur punya potensi? Yang kedua, penguatan keluarga sakinah, bukan keluarga sakera. Ibu, kan keluarga sakinah itu terpenuhnya ada 5 indikator. Ya, jangan sampai nggak hafal ibu pimpinan. Kemudian ketiga, reaktualisasi usaha praktis. Ya, jadi jangan yang teori tok, tapi bagaimana diwujudkan menjadi hal-hal yang ya teknisnya itu ada di pimpinan daerah. Peran keumatan dan kemanusiaan. Ya, jadi kalau kita sering kemanusiaan universal itu apa gitu ya, apa UD-UD gitu ya Bu. Jadi ada 7 strategi. Peran kebangsaan. Yang kelima yang keenam posisi organisasi dan ideologi. Ya, jadi kalau punya amal usaha, kalau mereka sudah ngerti tata kelola organisasi dan punya ideologi, insya Allah aman. Makanya jangan iri kalau ada kok maju ya, punya saya kok nggak maju, karena dipegang oleh orang yang tidak ya paham. Ya, nah ini perlu adanya pembinaan sehingga wilayah hadir untuk membina, untuk memberikan. Maka kami buat kaitannya dengan pendampingan wilker. Ya, supaya lebih yang datang lebih banyak. Kemudian ada dinamisasi kepemimpinan. Ya, jadi kalau kita lihat ibu-ibu sekalian, berkaitan dengan dinamisasi kepemimpinan itu adalah suatu hal yang wajar. Jadi kepemimpinan yang berhasil bukan lamanya memimpin, ya, tapi apa yang menjadi penekanan dari kebijakan itu yang bisa dirasakan oleh semuanya. Jadi keadilan itu artinya semua bisa merasakan. Jadi makanya kami fokus kepada 3 penekanan itu. Jadi kita sudah ada perlindungan lansia, kelompok difabel, dan jadi ini hal-hal yang menjadi agenda kita. Kemudian misi Aisyah, ya, yang terakhir misi Aisyah untuk kemanusiaan universal. Yang pertama, Islam berkemajuan bagaimana menumbuhkan benih-benih kebenaran, kedamaian, ya, di 10 karakter komitmen, ya, perempuan berkemajuan itu salah satunya adalah menjadi aktor perdamaian. Kalau ada 2 yang bertengkar, merasa benar, satunya aku benar, gak katanya aku nyopo duluan, sosok ketemu di akhirat aja, ya, itu saya, dia juga tidak diangkat oleh Allah loh amalnya, tidak diangkat kepada Allah. Ya, kalau sudah ditegur, disapa 3 kali, masih belum lapang, ibu sudah bebas. Bawakan ayam panggang, bawakan apa yang menjadi makanan kesukaan. Tidak ada tebang pilih di situ. Islam yang menggelorakan anti kekerasan, penindasan, keterbelakangan. Islam yang melahirkan, yang keempat, melahirkan keutamaan yang bisa mengayomi semua kelompok. Jadi kehadiran kita itu sangat dirindukan oleh masyarakat yang ada di sekitar kita. Jadi ini ibu-ibu sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Pacitan. Namun setelah kami runding dengan PDM Pacitan, Ibu Pacitan itu karena masih belum Ketiga, lomba video senam Aisyah Jawa Timur.
Untuk lomba video senam Aisyah Bahagia. Alhamdulillah kegiatan ini sudah kita laksanakan mulai bulan November kemarin. Daerah Kota Malang. Aisyah Jember. Dan juara pertama pimpinan daerah Kota Madiun Malang. Dan juara yang ketiga pimpinan daerah Aisyah. Mohon maaf, senam Aisyah TK Bustanul Atfal. Monggo kami persilahkan video kuliner tradisional. Ketiga, atas nama Zuratul Mas Duko. Langsung semuanya nih, ayo videonya mulai. Juara 2 PDA. Mohon ibu-ibu PDA Kabupaten Gresik ini untuk paduan suara, dan yang ketiga PDA Kota Kediri memegang peranan krusial dalam mengarahkan sebuah tim, organisasi atau bahkan negara menuju tujuan yang telah ditetapkan. Kita punya tujuan untuk apa? Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam agar terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kepemimpinan lebih dari sekedar memberikan perintah. Kepemimpinan yang efektif melibatkan kemampuan untuk menginspirasi, memotivasi, memberdayakan orang lain. Gaya kepemimpinan yang diterapkan seorang pemimpin akan ya lanjut. Peran kepemimpinan yang sejati adalah tentang melayani, bukan dilayani tapi melayani, tapi sesekali ya dilayani juga oleh anggota. Seorang pemimpin yang baik tidak hanya fokus pada kepentingan diri sendiri, tetapi juga peduli terhadap kesejahteraan dan perkembangan anggota timnya. Mereka dihargai dan termotivasi untuk memberikan yang terbaik. Lanjut. Tertib organisasi. Ini ibu-ibu yang masih banyak pertanyaan ya Bu. Tertib organisasi yang kokoh, kuat, dan tertib harus ada aturan yang dibuat bersama, berlandaskan jiwa Islam. Ya, digaris bawahi, berlandaskan jiwa Islam. Dan dipatuhi warganya. Beberapa aturan itu antara lain anggaran dasar Aisyah. Ya, apa isinya? Yang memuat aturan pokok dan lain-lain. Itu dibahas di anggaran dasar yang kalau ada Baitul Arqam jangan sampai tidak ada materi muqaddimah anggaran dasar. Ya, dan jangan sedikit waktunya karena ruhnya ada di situ untuk memahami yang lain. Kemudian lanjut. Anggaran rumah tangga Aisyah yang membuat pengelolaan dan rincian dari anggaran dasar. Yang ketiga ada kaidah. Jadi anggaran dasar, ada anggaran rumah tangga, ada kaidah. Kaidah itu mengatur unsur-unsur tertentu dalam organisasi yang bersifat umum, misalnya kaidah badan pembantu pimpinan, kaidah amal usaha. Banyak masalah-masalah teknis yang belum kita pahami. Yang keempat, pedoman. Pedoman, setiap majelis itu ada pedomannya. Ya, ini seperti kemarin rame masih iswara itu seperti apa? Ya seperti igabah. Ya, kadang-kadang kami kasih masukan kepada PP supaya di situ ada organisasi yang masuk di situ untuk bertanggung jawab supaya tidak jalan sendiri, akhirnya susah kontrol. Yang kelima, ada peraturan-peraturan yang lain yang lebih rinci, misalnya tata kerja, juklak, juknis.
Ya, ada 5 poin itu Bu untuk tertib organisasi. Maka harus dilihat bagaimana kaidah membuat sesuatu itu, dilihat kaidahnya. Seperti tadi yang dari Pacitan sama Ponorogo, kami konsultasinya panjang gitu. Supaya apa? Tidak membuat kesalahan di berikutnya, harus diikat dengan MOU. Itulah yang menjadi dasar. Kalau ada apa-apa, memang kalau masih awal, ya masih menata, itu orang noleh aja enggak. Tapi setelah sukses, semua merasa itu saktinya itu ada di situ. Yang nanti harus disimpan gitu, jangan sampai hilang. Berikut. Permasalahan tata kelola organisasi. Ini ada pengelolaan aktivitas, pengelolaan sumber daya insani. Itu harus dikelola. Oh, ini bisa apa? Ini kamu harusnya di sini. Makanya di awal periode itu masih bongkar pasang SK. Ada yang lama tidak di SK. Soalnya apa? Ini kok rangkap jabatan, nanti jeruk makan jeruk. Yang harusnya ngontrol malah menjadi pelaku. Jadi ini ya Bu ya kita di sana itu agak, walaupun masih belum maksimal, tapi kemarin sudah kita awali itu. Jadi sumber daya insani kami minta di pendataan, Ibu A itu potensinya apa yang harus kita salurkan. Ada pengelolaan aktivitas yang semuanya itu, pengelolaan aktivitas, pengelolaan sumber daya insani itu terkait dengan pengelolaan amal usaha Aisyah. Jadi amal usahanya apa? Siapa yang akan, SDM-nya itu menjadi penting. Jadi kalau ada maju, ini rumah sakit, sekolah, kenapa kok maju? Karena pengelolaan aktivitas itu dipegang oleh orang yang memiliki SDM dengan jiwa Islamnya tadi, sehingga takut muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Tapi itu pun kadang-kadang manusia godaannya banyak, tetap perlunya ada pengawas. Setiap amal usaha harus ada pengawas. Nek nggak diawasi, biar nanti akhirnya menjadi bancaan. Ya, berikut. Sistem sudah jalan, siapapun yang memimpin tidak bisa. Kalau kita lihat di sini, sinten dan sistem menentukan. Sepakat enggak Bu? Sintennya itu, sistemnya bagus, tapi sintennya nggak bagus tidak akan jalan. Sintennya bagus, sistemnya tidak jalan, itu juga tidak akan bisa maksimal. Sistem itu juga harus jalan. Nah, ini yang kita kejar. Periode kita sudah tinggal, kayaknya maksimal sudah tinggal setahun loh Bu. Karena ini yang sudah menjadi kesepakatan kita pada penataan, pendataan, dan pendanaan. Jadi amanah, tanggung jawab, uswah hasanah, visioner. Jadi mau membangun apapun selalu berpikir dampaknya ke belakang. Sistemnya akuntabilitas itu nanti harus dirinci ya di kelompok itu nanti. Mulai dari rekrutmen yang akan menempatkan di amal usaha itu juga menjadi penting. Lanjut, kebijakan praktis. Ini yang perlu dipahami. Yang pertama adalah mengelola diri. Diri kita Aisyah, kita harus bisa mengelola, tidak usah ikut-ikut yang lain. Ya, jadi diri kita itu adalah Aisyah. Yang kedua, mengelola rumah tangga kita. Rumah tangga kita Aisyah. Tidak usah ngelola yang lain. Walaupun ibu-ibu ada yang terlibat di Muhammadiyah, tapi ketika di Aisyahnya yang juga harus diurus secara maksimal. Itu makanya kemarin kami jadi dalam organisasi itu manajemen itu menjadi hal yang penting. Wong sholat aja ada manajemennya, ada kurikulumnya. Ya, apalagi organisasi yang sudah berkemajuan sebesar
Aisyah yang di mana-mana nama Aisyah itu dipercaya orang. Makanya jangan sampai salahkan kepercayaan Aisyah karena kita sudah tidak memperhatikan bagaimana aturan-aturan di organisasi. Lanjut. Ini pendataan, ya. Kami ada dua notaris yang di PWA, ada Bu Arini, ada Bu Khalid. Insya Allah sudah tepat. Data dari seluruh aset organisasi. Ya, jadi nanti data organisasi kami minta terus, itu jangan sampai ada amal usaha tapi tidak jelas kepemilikannya. Belum jelas ini surat-suratnya di mana. Ya, ini salah satu ciri berkemajuan itu di situ. Ya, apalagi sekarang kalau dapat bantuan itu nggak bisa kalau tidak ada hak milik, yang hak miliknya itu terus menjadi di pimpinan pusat Muhammadiyah. Data cabang, ranting, anggota, kader, semua data anggota itu ini punya keahlian apa? Ini terutama tadi yang kuliner itu juga diramut bahwa mereka punya potensi di situ. Ya, yang berikutnya adalah pendanaan. Ya, sumber dana. Jadi kalau kita nggak punya sumber dana yang jelas, nggak mungkin bisa mengembangkan organisasi menjadi juara-juara itu, Bu, ya. Ya, sumber dana harus ada, perencanaan dan alokasi anggaran. Nanti Ibu Bendahara, pemegang kas di majelis, ketika membuat kegiatan itu sudah tahu berapa biaya yang harus dikeluarkan. Ya, jadi acara ini berapa yang dibutuhkan, dari mana sumber dananya, itu sudah harus dihitung. Ya, itu tugasnya pemegang kas. Jadi kalau membuat program di awal tahun, munculkan sekaligus dengan anggarannya berapa. Ini seringkali anggaran kosong. Kalau sudah ini nyusul-nyusul gitu ya, Bu, ya. Ya, buat kegiatan program ini ternyata nggak ada dananya. Ya, saya contohkan aja makan siang, ya, Jumat berkah, dan makan orang-orang kaya. Harusnya kan yang miskin itu yang dikasih makan, itu nggak tepat sasaran. Masih ada yang kelaparan, kok yang dikasih makan yang kenyang. Sistem pengawasan dan pengendalian itu perlu diawasi, apalagi amal usaha itu harus ada pengelolaan, ya, pengelolaan dana itu di situ ada dari khusus itu kalau amal usaha dikendalikan. Ini tidak perlu, efisiensi, ya, Bu, ya. Jadi jangan sampai yang penting untuk membina SDM malah tidak ada anggaran, tapi hanya dipakai hura-hura yang tidak terlalu. Jadi efisiensi itu bukan berarti tidak mengadakan kegiatan. Kalau saya lebih kepada SDM dulu. Kalau dengan untuk penguatan SDM itu jangan eman. Minterno orang itu jangan eman. Transparansi dan pelaporan keuangan itu harus tertib, integritas dan etika. Nah, ini sinergi, ya. Ini mungkin yang akhir yang sudah menjadi kebijakan di Jawa Timur terkait dengan Biksa, ya, yang masih banyak pertanyaan. Biksa itu bukan hanya Biksa itu kepengurusannya, ya, sinergi, ada majelis kesehatan karena orang butuh konsultasi tentang persoalan kesehatannya, ada majelis ekonomi, ya, dia ngurus Aisyah tapi tidak ada, ya, keluarganya sakit. Bagaimana bisa menggerakkan organisasi? Wong dia secara ekonomi, orang berjuang itu butuh harta. Nah, ini yang harus dipikir. Pasti ada konsultasi itu setelah meninggal suaminya, siapa yang ngurus istrinya, dari mana jangan dapat dana. Tugas Biksa itu ke sana, bukan hanya bimbingan pranikah. Ya, konsultasi apa yang menjadi itu banyak. Jadi makanya sering saya bilang buka lapak Biksa itu di sekolah, karena banyak
ya yang pusing orang tuanya dengan masalah anaknya. Ya, di MKS kita juga punya masalah-masalah sosial. Ya. Kemudian ada MHH, ada Posbakum. Kalau belum mampu, tidak usah membuat Posbakum, gabung dengan yang lain, dirujuk dengan media lain. Jangan memaksakan, tapi papan itu ada, kita bisa bersinergi dengan PDA yang sudah mapan. Mungkin SDM-nya tidak ada. Ya, ini kerjasama, Polisariumnya katanya Bu Chandra itu bisa dibahas. Aku nek dapat klien itu jangan semua ditangani sendiri. Kalau dia perlu pembinaan, disitulah Bakesos perlu ada rumah aman, rumah nyaman. Ya, ini saya, ini semuanya. Nah, terus ada lagi Tarbiyatul Mar'ah Aisyah. Ya, jadi leading sektornya MPK yang bersama-sama dengan MTK kami buat grup sinergi. Nah, sinerginya dengan siapa? Pak Jasman. Siapa yang digarap TMA itu dan menjadi materi tambahan, sasarannya adalah siswa, terutama SMP SMA, yang harus punya buku pegangan, ada Bulmar Afil Islam sama fikih perempuan, fikih reproduksi. Itu menjadi pegangan utama. Jangan jadi pendengar setia. Kalau sekolah harus punya buku gitu loh, Bu. Ya, ini banyak yang soalnya beli di mana, bukan yang nggak ada, katanya nggak punya buku lah. Kamu sekolah di TMA, iya, nggak punya buku. Sasaran yang kedua untuk ustaz itu adalah guru. Guru itu kan juga punya persoalan terhadap diri mereka. Tidak banyak ngerti masalah toharo aja nggak ngerti. Bagaimana ngurus anak, bagaimana nifas itu masih jadi permasalahan. Jadi ada TMA itu materinya kesehatan, psikologi, komunikasi, agama, terampil dalam doa. Nanti orang tuanya mati tidak hafal doa sholat jenazah. Kenapa? Karena Ibu Aisyah nggak ngajarkan. Akhirnya semuanya selesai dengan takbir. Sholat jenazahnya nggak ada. Jadi ketika di daerah ibu ada yang meninggal, jarang yang ikut perempuan nyolatkan jenazah. Di situ dipertanyakan adakah Aisyah di situ. Jadi Tarbiyatul Mar'ah Aisyah itu dikendalikan mulai kecil. Jadi harus diulang-ulang doa sholat jenazah itu. Wali murid menjadi TMA Ulia yang masih produktif, yang sudah sepuh, sampun sepuh banget, garapannya, dekannya lansia punya MKS supaya tidak benturan. Yang masih produktif sekolahnya di mana? Di TMA kelas Ulia. Di situ belajar waris, di situ belajar harta, di situ belajar bagaimana husnul khotimah, bagaimana bisa mengendalikan emosi ketika anak-anaknya tidak nurut. Itu ke situ, Bu. Kami senang di tempat saya tuh yang daftar sampai nolak-nolak karena kami buka hanya 30. Lolita gitu ya. Ngelencer itu senang ibu-ibu, tidak ngelencer. Kerjasamanya dengan MKS apa? Panti Putri. Apakah sudah dibina oleh TMA Panti Putri ini? Sudah apa betul, Bu? Belum toh? Berarti TMA-nya, fasilitatornya, Ibu Ketua PDA tidak menghubungi siapa fasilitator yang sudah dilatih untuk TMA. Jangan sampai Ketua sama Sekretaris PDA tidak tahu. Buku pegangannya sudah kami titipkan kepada Ibu waktu kapan Mbak? Kerwil 1, Biksa, Pedoman TMA, sudah kami titipkan. Kalau saya tanya ke MPK, kami nggak dapat. Oh, berarti PDA belum memperbanyak. Mohon ya Bu ya, itu bekas karyawati rumah sakit dan klinik, masukkan TMA di situ. Jangan sampai ada bulmaan mereka tidak tahu. Jadi perawat tidak ngerti tentang darah head itu seperti apa. Ya, berikut masih ada sedikit lagi. Akan diskusi kelompok dengan pembagian untuk ketua tetap berada di sini.